Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Agus akan menyampaikan terkait dengan posyandu lansia mata kuliah gerontik ya. Jadi, pos pelayanan terpadu ini nanti mungkin saya akan membahas terkait dengan program pemerintah yang baru ya, terkait dengan transformasi kesehatan ya, terutama di tahun 2024 dengan adanya program ILP ya. ILP itu kepanjangan dari integrasi layanan primer ya. Integrasi layanan primer ini adalah menitik tekankan pada upaya promotif ya, promotif dan preventif, peningkatan dan pencegahan, khususnya adalah nanti berdasarkan siklus hidup ya. Siklus hidup itu mulai dari apa? Siklus hidup itu mulai dari lahir, sampai dengan lansia ya. Nanti kita bahas di bawah terkait dengan siklus hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi latar belakang dari posyandu lansia ini adalah bagaimana pembinaan kesehatan lansia ini merupakan salah satu kegiatan yang harus terus digalakkan untuk mewujudkan lansia sejahtera, bahagia, dan berdaya guna bagi kehidupan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dan hal ini merupakan upaya untuk peningkatan status dan derajat kesehatan masyarakat ya. Derajat kesehatan masyarakat, dan derajat kesehatan masyarakat ini diantaranya adalah meningkatnya harapan hidup. Harapan hidup meningkat, jadi semakin panjang umurnya ya, seperti itu. Tujuan dari posyandu lansia ini yang jelas meningkatkan ini ya, status kesehatan, menikmati masa tua yang sejahtera dan berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini dan lingkungannya. Ini yang paling menjadi fokus kita. Jadi nanti para lansia itu adalah bermanfaat bagi diri, terus juga orang lain ya. Prinsipnya seperti itu, bagi diri dan orang lain. Nah, untuk tujuan khusus dari posyandu lansia ini adalah terlaksananya pembinaan kesehatan lansia. Pembinaan kesehatan lansia, terus dilanjutkan adalah terlaporkannya status kesehatan, termonitornya kesehatan lansia, terus terkajinya indeks kemandirian dan indeks massa tubuh ini secara berkala, terus upaya preventif ya, upaya preventif terhadap kesehatan lansia, dan juga adalah pelayanan kesehatan lansia secara berkala, secara terus-menerus. Jadi ada pembinaan, laporan, monitor kesehatan, terus indeks massa tubuh dan indeks kemandirian, upaya preventif kesehatan, dan pelayanan ya, pelayanan kesehatan bagi lansia. Tuh. Nah, jenis kegiatannya itu ada 5 meja ya. Kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada pencatatan ya, registrasi, pemeriksaan, penilaian indeks, penyuluhan, PMT, pemberian makanan tambahan, dan juga nanti ada
pelayanan kesehatan ya, atau pengobatan nih ya, pelayanan kesehatan atau pengobatan. Nih. Jadi ada pencatatan, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Ini ada 5 meja ya. Kalau dulu terkenal dengan 5 meja, tapi sekarang dikenal dengan 5 tahap ya. 5 meja atau 5 tahap. Tahapannya seperti itu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini sekarang Pak Agus mau diskusi terkait dengan pengelolaan posyandu pada integrasi layanan primer atau ILP ya. Jadi di transformasi sistem kesehatan ya, di transformasi sistem kesehatan ini adik-adik semua harus memahami ya apa yang dimaksud dengan transformasi sistem kesehatan di Indonesia ini. Visinya adalah sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Nah, ini yang diantaranya adalah meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga, berenang, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, germas, dan sistem kesehatan, pengendalian obat dan makanan. Nah, 6 pilar transformasi layanan primer itu, 6 pilar transformasi itu adalah layanan primer ini ya, edukasi, pencegahan primer, pencegahan sekunder. Nah, inilah yang nanti sebagai dasar dari integrasi layanan primer, terus meningkatkan kapasitas layanan primer juga ya. Nah, untuk itu Kemenkes menentukan 3 fokus integrasi layanan primer ini. Fokusnya apa saja? Yang pertama adalah fokus untuk siklus hidup ya. Ini siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai fokus penguatan, promosi dan pencegahan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi, ketahanan ya terhadap pandemi ini. Pengalaman dari COVID-19 kemarin ya, seperti itu. Terus memperkuat PWS ya, pemantauan wilayah setempat melalui dashboard, itu aplikasi ya, aplikasi sehingga Pak Lurah, Bu Bidan, Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Camat, kasih-kasih, kaur-kaur di desa itu semua mengetahui terkait dengan pemantauan wilayah setempat terkait dengan kesehatan, terutama ini ya, program Indonesia Sehat ya, program Indonesia Sehat dengan PISPK ya, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya. Ini siklus hidup ya, ini lansia. Lansia itu di sini deteksi gangguan kognitif, peningkatan kualitas hidup mandiri, perlambatan proses degeneratif, kesehatan jiwa. Ini fokus dari lansia. Jadi nanti posyandu itu dikunjungi oleh siapa? Jadi 1, ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dulu itu ibu hamil, bayi, balita, anak-anak sendiri, terus ada remaja sendiri, terus prolanis, posbindu, PTM, dewasa sendiri, ada posyandu lansia sendiri. Sekarang digabung jadi 1 ya. Jadi dari 1 menjadi posyandu ILP berdasarkan siklus hidup. Ini ya kondisi existing sekarang. Ini ada kecamatan itu ada puskesmas ya, yang bawah dulu ya, keluarga masyarakat. Ini ada pos unit kesehatan kerja, pos TBC, pos malaria, posyandu lansia, posbindu PTM, posyandu remaja ya, posyandu, berbagai jenis unit kegiatan bersama masyarakat ya, UKBM. Terus ini nanti naiknya itu adalah ke Puskesmas pembantu, yang di situ ada Poskesdes, Polindes, Poskesri, kesehatan reproduksi ya,
terus ada posyandu prima, terus puskesmas. Nah sekarang dipersingkat, masyarakat, posyandu, puskesmas pembantu, dan puskesmas. Nah, ini semua nanti melebur ya, melebur jadi satu ini. Nah Pustu ini potensi kita ini butuh 2 nakes ya, 2 nakes, perawat dan bidan. Nah, posyandu ini ada 5 kader paling tidak ya, karena ada 5 meja toh. Dan ini nanti harus menguasai 25 kompetensi. 25 kompetensi. Ya, nanti bisa dilihat adik-adik terkait dengan 25 kompetensi dari kader ya. Lanjut. Perbedaannya apa posyandu? Ini mohon maaf ya, saya diskusi terkait dengan posyandu dulu ya, karena posyandu lansia itu sudah melebur menjadi posyandu di ILP ya, integrasi layanan primer. Yang pertama, sebelum era transformasi kesehatan ini posyandu itu berbasis program ya, berbentuk secara terpisah. KIA, remaja, lansia, PTM. Sekarang melalui posyandu yang sama memberikan pelayanan siklus hidup 25 kompetensi nanti. Jadi kader harus menguasai 25 kompetensi. Dulu belum semua posyandu itu membagi wilayah kerja. Belum semua melakukan pemantauan wilayah setempat bersama Pustu. Ya, dulu tuh bingung ditanya berapa jumlah ibu hamil, menyusui, buteki, ya, terus berapa remaja, lansia. Laporan sendiri-sendiri, tidak jadi satu. Nah, sekarang ada namanya PWS ya, PWS, pemantauan wilayah setempat. Jadi adik-adik D3 keperawatan insya Allah punya peluang besar ini dengan ada integrasi layanan primer ini, karena setiap pustu harus ada 1 perawat dan 1 bidan. Dan akhirnya ini setiap kader memiliki wilayah kerja ya. Dulu belum semua posyandu menjadwalkan kunjungan rumah ini. Kunjungan rumah ini. Home visit ya. Home visit. Sekarang setiap posyandu harus menjadwalkan kunjungan rumah ya. Jadi dulu itu berbasis program, belum semua posyandu punya wilayah, terus tidak menjadwalkan kunjungan rumah. Sekarang tidak berbasis program tapi lintas program. Lintas program melalui posyandu yang sama, terus siklus hidup 25 kompetensi, nanti kadernya punya ada PWS, pemantauan wilayah setempat, dan memiliki wilayah kerja dan ada jadwal kunjungan rumah seperti itu. Kunjungan rumah itu ya bisa ke KIA-nya, ke lansianya, ke dewasa, remaja seperti itu. Kunjungan rumah itu bagi nanti ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah yang tidak hadir di posyandu ya. Lah, di posyandu layanan primer nih, di layanan primer ini ya, ini hari buka posyandu ini setiap bulan serentak tercatat untuk menjangkau seluruh sasaran ya. Ini sasarannya ya. Terus sasaran seluruh siklus hidup ya. Terus layanan promotif preventif meliputi penyuluhan, deteksi dini, rapid test COVID ya, imunisasi, suplementasi. Ini layanan promotif. Sasarannya siklus hidup, buka setiap bulan. Di luar hari buka itu harus ada kunjungan rumah ya, kunjungan rutin, kunjungan khusus sesuai kebutuhan untuk sasaran ya, karena akses belum lengkap layanan dan lain sebagainya. Terus PMS, pemberdayaan masyarakat, survei mawas diri, MMD ya, musyawarah masyarakat desa, ini di luar hari buka. Koordinasi puskesmas pembantu, manajemen kader, PWS ya. Oke, ini adalah kerjaan dari bidan dan perawat ya, bidan dan perawat yang ada di situ.
Paket layanan hari buka ini ini bisa dilihat sendiri adik-adik sekalian, mulai dari langkahnya ya, pendaftaran itu oleh kader, penimbangan pengukuran kader nakes, pencatatan oleh kader, pelayanan kesehatan itu oleh kader dan nakes, terus penyuluhan kesehatan itu oleh kader. Jadi yang hanya kader itu adalah di ini, di apa, pendaftaran, pencatatan dan penyuluhan. Nakes di mana, bantu pengukuran dan di pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kalau di usia produktif lansia apa yang dilakukan? Penapisan pendataan wawancara risiko. Itu pendaftarannya. Untuk penimbangannya, pengukuran itu penimbangan pengukuran tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah. Terus plotting hasil pengukuran dicatat di kartu bantu ya, kartu bantu nanti dicatat situ. Terus dari kartu bantu itu nanti dimasukkan ke dashboard ya. Dashboard itu aplikasi untuk melihat pemantauan wilayah setempat ya. Lanjut, apalagi ini? Nah, ini apa? Pemantauan kepatuhan minum obat, rapid test gula. Ini untuk pemeriksaannya. Penyuluhannya ya, germas, konsultasi tentang obesitas, hipertensi, diabetes, TBC, kesehatan jiwa. Ini. Nah, itu untuk penyuluhannya ya. Lanjut. Kriteria posyandu itu ini ada strata posyandu ya. Posyandu aktif baru. Ya ini indikan ada posyandu apa, Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Ya, ini meliputi frekuensi penimbangannya, ini yang indikator penilaiannya ya. Maka nanti ada namanya lomba posyandu juga ya, lomba posyandu untuk menapis mana posyandu Pratama, Madya, Purnama, Mandiri ya. Yang dinilai apa? Frekuensi penimbangan, rata kader tugas, rata cakupan kumulatif KIA, cakupan kumulatif KB, cakupan kumulatif imunisasi, program tambahan dan cakupan dana sehat. Ya. Terus memiliki sedikitnya 5 kader, menyediakan layanan sedikitnya ibu hamil, balita, remaja, melakukan kegiatan setiap bulan ya, harus semua dapat ya, ibu hamil, balita, remaja, usia produktif dan lansia ya. Nih, dan ini persentase-persentasenya yang harus dilihat ya, seperti itu. Oke, saya tadi aku ngomong 25 kompetensi. Nah, kompetensi lah. Sekarang ini kompetensi kader itu banyaknya seperti ini ya, ada 25. Keterampilan yang terbanyak itu di keterampilan bayi dan balita. Untuk usia produktif ini ada 5 ya. Yang pertama penyuluhan germas, gerakan masyarakat sehat, penyuluhan penyakit terbanyak, obesitas, hipertensi, PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, TBC, diare, kesehatan jiwa dan geriatri ya. Lanjut, melakukan deteksi dini usia produktif lansia, obesitas, hipertensi, PPOK, TBC, kesehatan jiwa dan geriatri, menjelaskan screening diabetes, ya, melakukan penyuluhan keluarga berencana itu produktif. Screening diabetes itu apa yang disuruh? Ya mulai dari ini ya, kalau dia itu gula darahnya tinggi ya, gula darahnya tinggi, berarti nanti harus rujuk ke puskesmas. Ya, setelah rujuk dari puskesmas itu nanti apa yang dilakukan untuk diabetes? 1, olahraga ya. Yang kedua, diet. 3, obat. Yang keempat, kontrol gula darah. Ya, yang kelima, olahraga, diet, obat, kontrol gula darah gitu. Yang kelima itu nanti adalah termasuk pencegahan luka ya, luka DM.
Tuh. Yang lain saya kira sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Untuk keterampilan ibu hamil, keterampilan usia sekolah, ini mempunyai tugas masing-masing ya. Ini ada tugasnya masing-masing. Baik, tempat pelaksanaan posyandu ya. Nah, ini tempat pelaksanaan posyandunya di tingkat RT RW, bisa dusun, bisa RT RW, tapi rata-rata kita di RT ya, atau di RW ya, atau level setara yang disepakati bersama untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Di luar hari buka posyandu dapat melakukan kunjungan rumah di wilayah posyandu ya, home visit. Prasarana posyandu ini diantaranya adalah pendaftaran, penimbangan, timbangan, pengukuran panjang ya, antropometric kit, terus stadiometer ya, lingkar kepala itu ada metelin, lingkar perut juga, pencatatan hasil penimbangan, ada buku, pelayanan kesehatan ya, untuk pemeriksaan GDA, pemeriksaan tensi ya, berat BBTB ya, terus penyuluhan dan PMT, pemberian makanan tambahan ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan paket layanan ya. Ini kan ibu hamil nifas. Kita sekarang fokus ke ini ya, yang usia produktif dan lansia. Di antaranya apa paket layanan kesehatannya untuk usia produktif lansia? Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Perilaku cerdik. Ya toh. C itu buat cek kesehatan rutin ya. E, enyahkan asap rokok ya. R, rajin olahraga. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. K, kelola stres. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, terus R-nya rajin olahraga, diet seimbang. I, istirahat yang cukup. K, kelola stres. Ya, penyuluhan risiko PTM dan P2M, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Deteksi dini risiko usia produktif, ya, hipertensi, DM, PPOK, TBC, obesitas, gangguan penglihatan, kesehatan jiwa. Lanjut, hampir sama. Hipertensi, DM, PPOK, TBC, obesitas, gangguan penglihatan, kesehatan jiwa, dan ada tambahnya adalah masalah geriatrik yang kemarin sudah saya sampaikan ya, terkait dengan masalah geriatrik. Nah, pelaksanaannya ini tadi layanan kesehatan lainnya ya. Layanan lainnya itu pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, kunjungan rumah, terus penggerakkan masyarakat ya. Gitu. Tadi sudah, ini ada 5 meja ya. Ada pendaftaran, pendamping, penyuluhan, gerak pelopor. Ini peran dari kader posyandu ya. Pendata, pendamping, penyuluh, penggerak, dan pelapor. Kalau ada hal yang perlu dirujuk ke nakes ya. Langkah pertama adalah pendaftaran, terus pemeriksaan, terus pencatatan, layanan kesehatan, terus penyuluhan ya. Ini bisa dilihat nih, tadi sudah saya sampaikan di atas. Peran kader posyandu ini tadi sudah ya. Sebelum hari buka posyandu, pendataan sasaran, koordinasi dengan RT RW dusun dasawisma, 10 rumah depan belakang kiri kanan. Melakukan koordinasi dengan Pokja Desa, petugas kesehatan, pusu, pendekatan pada tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat ke posyandu. Menyiapkan tempat alat buku register, membagi tugas kader, menyiapkan bahan PMT, penyuluhan berbahan dasar lokal, menginformasikan bermasyarakat hari buka posyandu. Diumumkan ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pendaftaran, satu orang kader mendaftar sasaran pada kartu register posyandu.
nomor antrian, buku register, form instrumen keswa, instrumen geriatrik, form pencatatan ya. Seperti itu. Menimbang yang kedua, satu orang kader pemeriksaan, menimbang mengukur sasaran dan plotting data IMT. Ya, ini nanti di lansia juga gitu, ditimbang, diukur. Terus ini pencatatan ya, ini kalau form pencatatan usia produktif, buku usia lanjut ya. Ada bukunya ini ya, ada buku usia lanjut. Nah, yang nanti di situ diisi ya. Terus layanan kesehatan ya, layanan kesehatan. Deteksi dini pada lansia ya. Terus penyuluhan ya dengan media-media yang ada ya. Penyuluhan. Setelah hari buka posyandu, kunjungan rumah ya toh, bersama tenaga kader pustu, ini ya, perawat bidan ya. Diskusi kelompok, membantu kader kesehatan, tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, menyampaikan hasil kegiatan posyandu. Ini tugas-tugas kader ini ya, menyampaikan hasil survei mawas diri ya, SMD ya, survei mawas diri. Nah, ini kunjungan rumah adik-adik sekalian. Kunjungan rumah adalah kegiatan memantau kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh kader dengan mendatangi rumah warga di wilayah kerja posyandu, di wilkernya ya. Nah, tujuannya adalah mendapatkan layanan kesehatan, mengidentifikasi sasaran yang tidak patuh, terus termasuk minum obat ya, terus tanda bahaya ibu hamil, nifas, bayi dan balita. Sasarannya anggota keluarga di wilayah posyandu. Ini kunjungan rumah ini tujuannya ini ya, sudah saya sampaikan tadi, tugasnya ini memberikan penyuluhan, mendampingi sasaran punya masalah kesehatan, melakukan pendataan, menggerakkan masyarakat, melaporkan hasil kunjungan rumah. Langkah-langkah kunjungan rumah ini pengumpulan data sasaran dulu, berapa kakak yang mau dikunjungi, membagi tugas, menyusun jadwal, menyiapkan alat dan bahan. Ini harus bawa ini tanda pengenal kader, nanti biar nggak salah terima ya. Checklist, buku KIA, kartu pemeriksaan, buku percakapan kader, media KIE, seperti itu. Ada saji ya, saji. Yang pertama itu saji, salam, tanyakan kabar, ajak bicara, jelaskan dan ingatkan. Saji, salam, ajak bicara, jelaskan, ingatkan ya. Nah, ini laporan ke tenaga kesehatan dan juga rekap hasil kunjungan rumah. Pencatatan bisa pencatatan manual, bisa pencatatan digital ya. Aplikasi melalui ASIK. Nah, aplikasi Sehat Indonesiaku, ASIK. Terhubung dengan Pustu dan Puskesmas melalui dashboard. Ini juga sebagai PWS ya. Pemantauan wilayah setempat. Ini contoh formatnya ya untuk pencatatan kegiatan kelompok usia lanjut ya. Ada nomor urut, KMS-nya ya, nama, laki-laki perempuan, usia, alamat, kemandirian, mental emosional, IMT, tekanan darah, anemi, kencing manis, gangguan ginjal, diabetes, dirujuk, gitu, konseling, terus penyuluhan, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini rekap, ya, ini rekap kelompok usia lanjut. Baik, saya kira itu adik-adik yang bisa saya sampaikan terkait dengan posyandu lansia. Ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin kita diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.